Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita membahas tentang konsep limit menggunakan rumus turunan. Oke. Nah, konsep limit menggunakan rumus turunan itu bisa dikatakan sebagai teorema L-Hospital. Nah, bagaimana teorema L-Hospital itu? Nah, di sini dalam menentukan nilai limit untuk limit x mendekati a fx per gx yang menghasilkan bentuk tak tentu 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Jadi ketika kalian menemukan bentuk limit yang seperti ini, fx per gx, dan ketika dimasukkan a-nya dimasukkan ke fungsi tersebut, hasilnya 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, kalau kalian menemukan limit bentuk seperti itu, kalian bisa menggunakan teorema L-Hospital, yaitu dengan cara menurunkannya. Nah, ini. Ketika ada limit limit x mendekati a, fx per gx itu sama dengan limit x mendekati a, f aksen a per g aksen a. Artinya, bagian atas ini fx itu diturunkan sendiri, yang bawah gx juga diturunkan sendiri. Selanjutnya baru disubstitusikan a-nya ke dalam f dan ke dalam g, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan setelah diturunkan ternyata hasilnya masih tetap 0/0 ini, atau tak hingga per tak hingga ya? Jika kalian menemukan setelah kalian menurunkan satu kali lalu dimasukkan a-nya, hasilnya tetap 0/0 atau tak hingga per tak hingga, maka kalian bisa menurunkannya lagi. Jadi turunan keduanya diturunkan lagi. Setelah diturunkan lagi, dimasukkan a-nya, ketemu jawabannya, maka itulah jawabannya. Tetapi ketika kalian memasukkan a-nya ke dalam turunan keduanya, ternyata dia hasilnya masih 0/0 atau tak hingga per tak hingga seperti ini, maka kalian harus menurunkan lagi ketiga kalinya, seperti itu. Nanti kalau misalkan ketiga ternyata masih belum ketemu jawabannya, hasilnya masih 0/0 dan tak hingga per tak hingga, maka turunkan lagi seterusnya sampai ketemu dengan jawabannya, seperti itu ya. Jadi teorema L-Hospital itu adalah salah satu cara untuk mencari nilai suatu limit fungsi dengan cara diturunkan. Jadi bagian atasnya diturunkan, bagian bawahnya diturunkan, baru disubstitusikan. Ketika diturunkan satu kali ternyata belum ketemu hasilnya, atau misalnya hasilnya masih bentuk tak tentu, yaitu 0/0 atau tak hingga per tak hingga, maka diturunkan lagi yang kedua, turunkan lagi. Nanti kalau kedua belum ketemu juga, diturunkan lagi yang ketiga. Kalau misalnya turunan ketiga belum ketemu, turunan keempat, turunan kelima, dan seterusnya sampai hasilnya ketemu. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita ke contoh, yang perlu saya tekankan di sini, kapan teorema L-Hospital itu dipakai? Nah, di sini ada beberapa hasil substitusi kan biasanya. Nah, hasil substitusi ketika di limit itu kan ada beberapa macam bentuk tak tentu, yaitu tak hingga per tak hingga, 0/0, tak hingga min tak hingga, dan 0 kali tak hingga. Nah, kapan kita menggunakan teorema L-Hospital? Nah, teorema L-Hospital itu digunakan ketika hasil substitusinya ketika tak hingga per tak hingga dan 0/0. Jadi yang ini enggak ya. Jadi ketika kita substitusikan limitnya, x-nya kita substitusikan ke limit, itu hasilnya tak hingga per tak hingga atau 0/0, baru kita pakai teorema L-Hospital. Kalau hasilnya tak hingga min tak hingga atau 0 kali tak hingga, kita nggak pakai teorema L-Hospital, gitu ya. Nah, lalu syaratnya kita bisa menggunakan teorema L-Hospital, maka kalian harus memahami bagaimana cara menurunkan suatu fungsi. Nah, di sini bentuk yang paling sederhana dari turunan adalah seperti ini. Ketika ada y sama dengan ax pangkat n,
Jadi di sini A itu koefisien ya, N itu adalah pangkatnya dari X, maka turunan bisa disimbolkan dengan Y aksen. Nah, di sini Y aksen ya. Y aksen sama dengan, nah karena namanya turunan, nah turun berarti yang perlu diingat adalah pangkatnya itu turun. Jadi pangkat N ini turun ke depan dikalikan dengan A. Nah, jadi ini AN, pangkatnya turun dikalikan dengan A, X-nya tetap, lalu pangkatnya dikurangi 1. Ya, begitu. Nah, lalu kita ke contoh. Misalkan di sini nilai limit X mendekati 1, 2X pangkat 2 min X min 1 per 3X kuadrat min X min 2. Nah, pertama kita harus mensubstitusikan dulu. Kita substitusikan kira-kira hasilnya berapa. Ketika kita substitusikan, ketika X-nya dimasukkan 1 ke sini, maka jadi 2 dikali 1 kuadrat 2 kan ya. Dikurangi 1, 2 dikurangi 1, 1 dikurangi 1, 0. Maka yang atas 0 per, ketika 1 dimasukkan ke sini, 3 kali 1 kuadrat 3 dikurangi 1, 2 dikurangi 2, 0. Nah, ini kan bentuk 0 per 0, maka kita bisa pakai rumus atau teorema L'Hospital ya. Nah, kita gunakan teorema L'Hospital, maka dengan cara diturunkan satu per satu, yang atas diturunkan, yang bawah juga diturunkan. Jadi nanti seperti ini. Limit X mendekati 1. Nah, ini diturunkan yang bagian atas. Ini ya. Ini kan pangkat 2. Pangkatnya turun ke bawah dikalikan sama yang depan, ya kan? 2 dikali 2, 4. 4X pangkatnya ini dikurangi 1, maka jadi pangkat 1. Berarti nggak usah saya tulis, jadi 4X min. Nah, kalau X saja, maka ini artinya X pangkat 1. Artinya 1 ke depan, maju ke depan jadi 1, X pangkatnya dikurangi 1. Makanya 1 kurangi 1, 0 kan? Maka jadi 1, seperti itu. Yang bawah ini juga gitu, 2 dikali 3 jadi 6, X pangkatnya dikurangi 1 jadi pangkat 1, nggak usah saya tulis ya, dikurangi X. Nah, pangkat 1 kan di sini, maka 1 maju ke depan jadi 1, X pangkatnya dikurangi 1 jadi pangkat 0. Jadi 1 dikali X pangkat 0, X pangkat 0 itu berapa? X pangkat 0 adalah 1 ya kan, maka 1 dikali 1 jadi 1. Jadi sebenarnya kalau ada suatu bentuk fungsi X yang X-nya dia berpangkat 1, maka ditulis aja koefisiennya ya. Di sini kan koefisiennya 1, min 1 ya, maka ditulis min 1. Nah, kalau sudah diturunkan, maka tinggal dimasukkan X-nya. Maka jadi 4 dikali 1-nya dimasukkan 1 min 1 per 6 dikali 1 min 1. Maka berapa? 4 dikurangi 1, 4 kali 1, 4 dikurangi 1, 3 per 6 dikali 1, 6 dikurangi 1, 5 gitu ya. Maka hasilnya 3 per 5 gitu. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya yang ini, limit X mendekati 0, 4X pangkat 3 plus X kuadrat per 2X kuadrat. Nah, ini juga pakai, ketika kita masukkan 0, 4 kali 0 plus 0 per 2 kali 0, maka hasilnya 0 per 0 ya kan. Maka kita bisa pakai itu L'Hospital ya. Nah, kita turunkan satu per satu bagian atasnya. Jadi limit X mendekati 0, ini 3-nya turun ke bawah dikalikan dengan 4, maka jadi 12X pangkatnya dikurangi 1, 3 kurangi 1, 2 min plus ya, maaf. Jadi 2 turun ke bawah, 2X pangkatnya dikurangi 1 jadi 1, nggak usah ditulis ya, per 2 dikalikan 2 jadi 4X pangkatnya dikurangi 1 jadi 1, nggak usah ditulis ya. Kalau sudah diturunkan, lalu X nya dimasukkan 0 ke sini, maka jadi 12 dikali 0 plus 2 dikali 0 per, ini kuadrat ya, 4 dikali 0, hasilnya berapa? 0 per
0. Nah, ya, hasilnya jadi 12 kali 0 plus 2 kali 0 per 4 kali 0 sama dengan 0 per 0. Nah, hasilnya masih 0 per 0. Maka bagaimana? Maka cara selanjutnya adalah diturunkan lagi. Karena hasilnya masih 0 per 0, harus diturunkan lagi. Ini kita turunkan lagi. Dari yang ini kita turunkan lagi ya. Jadi limit X mendekati 0, 2 maju ke depan dikalikan 12 jadi 24. X pangkatnya dikurangi 1 jadi pangkat 1, nggak usah ditulis ya, plus 2X diturunkan jadi 2 per 4X diturunkan jadi 4. Nah gini kan, jadi sekarang dimasukkan lagi, disubstitusikan X nya jadi 24 dikali 0 plus 2 per 4 gitu ya. 24 kali 0, 0 kan, 0 ditambah 2 jadi 2 per 4. Ketika disederhanakan menjadi, nah 2 per 4 kan disederhanakan menjadi 1 per 2 gitu. Maka hasilnya ini 1 per 2 gitu ya. Untuk contoh soal yang selanjutnya begini, limit X mendekati akar 2 X kuadrat min 2 per X min akar 2. Nah kita coba substitusikan dulu ya. Jadi ketika akar 2 dimasukkan ke X kuadrat, hasilnya 2 kan, 2 dikurangi 2, 0 ya. Akar 2 dimasukkan ke sini, maka akar 2 dikurangi akar 2, hasilnya 0 juga, jadi 0 per 0. Nah ini kan bentuk tak tentu, maka kita bisa pakai turunan. Nah kita pakai turunan ya. Jadi limit X mendekati akar 2, ini diturunkan, 2-nya maju ke depan, turun, jadi 2X, pangkatnya dikurangi 1, jadi pangkat 1 kan, jadi nggak usah tak tulis ya, per, nah kalau min 2 diturunkan jadi apa? Jadi 0 karena dia tidak mempunyai variabel X ya kan. Nah per berapa ini? Per yang bawah juga ikut diturunkan, turunannya X adalah 1 gitu. Turunannya akar 2 jadi 0 karena tidak ada variabel X-nya. Jadi sama dengan akar 2-nya dimasukkan ke sini. Jadi 2 dikali akar 2 per 1. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2 akar 2. Seperti itu ya. Oke, paham ya dari sini. Jadi hasilnya 2 akar 2. Nah, untuk contoh yang selanjutnya yaitu seperti ini. Jadi kita substitusikan juga, 1 dimasukkan ke sini. Jadi 1 min akar 1 kan, per 1 dikurangi 1 kuadrat jadi 1, jadi 0 per 0 juga. Nah kita bisa pakai turunan, kita turunkan. Maka sebelum kita turunkan biar lebih gampang, maka ubahlah akar itu menjadi dalam bentuk pangkat. Jadi ini limit X mendekati 1, 1 min akar X itu adalah X pangkat setengah ya kan, per 1 min X kuadrat. Jadi selanjutnya kita turunkan, 1 diturunkan kan pasti 0 ya kan, jadi tinggal min, nah setengah kita turunkan ke bawah, diturun jadi 1 per 2 X pangkatnya dikurangi 1, setengah dikurangi 1 berapa? Min setengah. Dari mana min setengah? Nah dari sini pangkatnya ini dikurangi 1, jadi setengah dikurangi 1 gitu ya. Jadi 1 ini kan bisa saya tulis jadi 2 per 2 ya kan, jadi 1 dikurangi 2 min 1 per 2 kayak gitu ya, per, nah ini pangkat 1 diturunkan jadi 0 kan juga, jadi min pangkatnya ini pangkatnya turun jadi min 2 X pangkatnya dikurangi 1, jadi pangkat 1, nggak usah ditulis ya. Jadi sama dengan min setengah X, X nya kan 1, jadi dikali 1 pangkat min setengah per min 2 dikali 1, jadi apa? Jadi min 1 per 2 dikali 1 pangkat min setengah berapa? 1 dipangkatkan berapapun pasti hasilnya 1.
per min 2 kayak gitu. Selanjutnya sama dengan jadi 1/2 dikali, ini kan min 2/1, jadi dikali tapi dibalik, jadi min 1/2 gitu ya, jadi plus 1/4 seperti itu. Jadi 1/4 adalah yang ini gitu ya.